Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, hari ini kita bersukacita, bergembira karena Yesus sungguh naik ke sorga. Perayaan ini mau mengajak kita semua untuk semakin yakin dan percaya siapakah Yesus itu. Apakah yang menjadi pesan ajaran pokok dalam perayaan kenaikan Tuhan ini? Ada 3 pokok ajaran yang mau disampaikan kepada kita dengan perayaan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Yang pertama adalah mengenai kedudukan Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa toh Yesus itu? Bagaimana toh Yesus itu? Yang kedua adalah kita semua murid-muridnya gereja diperintahkan supaya kita menjadi saksi-saksinya, meneruskan karya keselamatan Tuhan itu. Dan yang terakhir dinyatakan kepada kita, Yesus naik ke sorga itu tidak meninggalkan kita, tapi Ia mengutus Roh-Nya, sehingga dengan demikian dikatakan Ia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi ada 3 pokok itu yang hendak disampaikan dengan perayaan ini. Beberapa catatan mengenai 3 pokok itu. Yang pertama, mengenai kedudukan atau siapakah Yesus itu. Dengan kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ini mau dinyatakan secara paripurna, boleh dikatakan begitu, siapakah Yesus itu. Ternyata Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri. Dikatakan beberapa di sini dalam bacaan-bacaan tadi dengan cukup jelas. Kepadaku, dalam Injil dikatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Coba bayangkan, segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapakah yang mempunyai itu? Kalau bukan Tuhan Allah sendiri. Segala kuasa ada pada Yesus. Itu Injil dikatakan demikian. Kemudian bacaan kedua dengan kata-kata yang lain mengatakan yang sama. Mendudukkan Dia, Yesus, di sebelah kanan Allah dalam sorga. Ini istilah duduk sebelah kanan Allah Bapa. Sebenarnya adalah soal kesejajaran, kesetaraan dengan Allah sendiri.
Dan kemudian dilanjutkan, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia, melainkan juga di dunia yang akan datang. Coba bayangkan, Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa yang ada di dunia maupun nanti di dunia yang akan datang. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Jadi itu semua mau menyatakan, dalam tanda petik, memberikan kedudukan atau pernyataan iman kita, siapakah Yesus itu. Dia bukan hanya nabi biasa, bukan hanya manusia, tetapi dia sungguh adalah Tuhan Allah sendiri. Maka pasti tidak tepat kalau ada yang mengatakan Yesus itu hanya manusia, Yesus itu diangkat jadi Tuhan ketika konsili Nicea dan seterusnya. Dalam Injil sudah jelas dinyatakan siapakah Yesus itu. Peristiwa kenaikan ini mau menyatakan pribadi kedua Tritunggal Allah yang Maha Kudus, bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia dan ia sungguh Allah. Dan ini menjadi kabar gembira kepada kita semua. Karena apa? Karena Yesus tidak hanya bangkit. Kalau bangkit terus ngapain? Kalau tidak ngapa-ngapain, mau dikatakan telah Yesus bangkit, ternyata dia hidup naik ke surga, dan dia sungguh-sungguh bukan hanya manusia biasa, tapi dia adalah Tuhan. Dan dengan demikian, siapapun yang percaya kepada Yesus, setia mengikutinya, ia juga akan dibawa pada keselamatan, kemuliaan yang abadi. Dengan demikian mau dikatakan kepada kita semua, berbahagialah semua yang percaya, murid-murid Tuhan Yesus Kristus, karena ia pun akan naik ke surga. Itu yang pertama. Siapakah Yesus, atau pernyataan secara paripurna Yesus itu adalah Tuhan Allah sendiri. Tentu ayat-ayat sebelum Injil, sebelum kenaikan juga pasti ada, tetapi mungkin kita belum secara paripurna, secara tegas menyatakan siapakah Yesus itu. Yang kedua, dikatakan dalam Injil dan juga dalam bacaan-bacaan tadi, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Kemudian dalam bacaan yang pertama kedua tidak dikatakan murid, tapi kita harus menjadi saksi. Menjadi saksi itu artinya kita mesti secara pribadi mengalami sendiri karya agung keselamatan Tuhan itu terlebih dahulu. Oh, ternyata Tuhan itu sungguh luar biasa. Betapa kurnia Allah keselamatan itu jauh melebihi segala-galanya. Dan itu mesti menjadi pengalaman pokok orang beriman. Dan itulah yang menjadi pengalaman para murid. Oleh sebab itu, kita semua yang telah mengalami karya agung keselamatan Tuhan itu diajak, diperintahkan supaya kita menjadi saksi-saksinya, dan itu berarti juga mewartakan karya agung keselamatan Tuhan kepada semua bangsa, mewartakan kerajaan Allah kepada semua orang, agar dengan demikian semua orang pun mengalami keselamatan, memahami, mengerti, juga mengalami kerajaan Allah, damai sejahtera di bumi ini. Tentu menjadi saksi bukan hanya soal
berkhotbah atau berpidato atau mewartakan secara lisan, tetapi utamanya menjadi saksi adalah membawa damai sejahtera, kerajaan Allah, keselamatan, shalom kepada semua orang. Itulah artinya menjadi saksi. Jadi gereja, kita semua yang hidup 2000 tahun setelah Yesus ini tetap mempunyai tugas perutusan menjadi saksi, meneruskan karya keselamatan itu yang sudah dimulai sejak dulu, tapi kemudian secara paripurna dibuat oleh Yesus. Maka tadi dikatakan menjadi saksi itu juga artinya mewartakan apa-apa saja yang sudah dibuat oleh Yesus, yang sudah diajarkan oleh Yesus kepada kita semua. Itu yang kedua. Yang terakhir, dikatakan bahwa Yesus akan menyertai kita sampai akhir zaman. Bayangkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ini hidup 2000 tahun setelah Yesus hidup. Bagaimana mungkin kita bisa mengerti, menangkap sabda Yesus, perbuatan-perbuatan Yesus? Kita aja membayangkan yang 100 tahun atau beberapa puluh tahun kemerdekaan bangsa Indonesia aja mungkin kita sudah kabur. Apalagi ini 2000 tahun yang lalu. Bagaimana kita bisa mengerti, mengingat, memahami apa yang diajarkan oleh Yesus itu? Itulah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menerangi kita, memampukan kita sedemikian rupa kita mampu melihat kembali dengan jelas apa yang diajarkan oleh Yesus itu. Menangkap apa misteri keselamatan yang dibawa oleh Yesus itu. Itulah karya Roh Kudus yang menerangi, membuka hati kita sehingga kita mampu. Oh, itulah yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Kerajaan Allah, misteri keselamatan semua manusia. Dan tentu Roh Kudus tidak hanya menerangi, tetapi sesungguhnya Roh Kudus itu yang menguatkan, menggerakkan, memampukan hidup kita sehingga kita mampu melakukan segala-galanya, lebih-lebih melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Tanpa Roh Kudus itu kita manusia tidak akan mampu berbuat apa-apa. Itulah artinya kalau Yesus datang menyertai kita sampai selama-lamanya. Ia tidak membiarkan kita bekerja sendiri, berpikir sendiri, belajar sendiri, tapi Ia akan menguatkan kita, menerangi kita, sehingga kita mampu menjadi saksi-saksinya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, kalau bisa saya simpulkan dalam satu kalimat, perayaan ini mengajak kita semua, marilah kita menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Saksi keselamatan karya agung Tuhan dalam kuasa Roh Kudus. Moga-moga gereja kita semua yang hidup 2000 tahun dan semoga gereja selanjutnya terus mampu menjadi saksi-saksi Tuhan, dan dengan demikian semakin banyak orang diselamatkan. Dan moga-moga kita pun juga diselamatkan layak memasuki kemuliaan yang abadi. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.